Teman-teman ya, sekarang itu kita usaha itu seperti main-main aja ya. Jadi kita seriusin seserius-serius mungkin pun ya hasilnya memang belum mencukupi, belum memadai ya. Karena kalau kita target usaha yang terlalu tinggi juga kayaknya belum bisa teman-teman ya. Nah, tadi saya beli tepung eceran lagi teman-teman ya. Ya sebenarnya sih karena toko yang tempat kita beli yang apa itu belum nggak buka, libur beberapa hari ini. Jadi saya cuma berpikirnya gini temen ya, ketika beli belanjaan seperti ini gitu kan, usaha sekarang itu memang sangat berat teman-teman ya, tidak seperti di tahun-tahun lalu ataupun di masa-masa yang lalu ya. Semakin lama usaha itu semakin berat ya, usaha kita juga gitu kan, usaha cakwe dan roti goreng ataupun bolang-baling ini, apalagi kita yang baru-baru merintis gitu ya. Jadi kalau saya membandingkan teman-teman ya, saya membandingkan kalau dulu itu begitu kita buka usaha seperti ini gitu kan, dimanapun tempat itu lebih mudah ya, artinya lebih mudah untuk berkembang ya. Nah saat sekarang itu memang perbedaannya ya sangat sangat ketara sekali teman-teman. Kalau dulu ketika buka gitu kan 3 bulan dari pertama gitu kan, dari pertama merintis itu ada perkembangan gitu kan, jadi kelihatan perkembangan. Nah kalau sekarang itu ya hanya tertatih-tatih. Bayangkan teman-teman ya, dari 3 bulan ini nanti di akhir bulan ke sana nanti saya sudah 4 bulan ya, artinya belum ada perkembangan teman-teman ya. Membuat paling jualan hanya berapa ya, hanya 8 kilo gitu kan, jadi dapat omset 400 500 segitu-segitu aja gitu kan, tidak ada perkembangan yang sepertinya akan membaik gitu kan. Jadi hanya seperti itu. Makanya saya saya hanya bisa mengatakan ini pada teman-teman semua, kalau kita hanya tergantung di usaha seperti ini ya mungkin sangat berat, kecuali kalau kita itu teman-teman ya punya inisiatif membuka cabang walaupun sedikit-dikit, tapi dari beberapa cabang kita bisa mengumpulkan. Tapi itu ya terkendala dengan modal. Kalau teman-teman modal pas-pasan seperti saya juga ya akan sangat berat sekali ya. Tapi pada dasarnya teman-teman ya kita bukannya tidak bersyukur, kita masih tetap bersyukur gitu, dan kita masih tetap punya harapan gitu kan, bahwa keadaan itu lebih baik lagi daripada yang ada saat ini gitu kan. Nah teman-teman ya, memang sekarang itu ya daya beli yang menjadikan suatu permasalahan sendiri ya. Jadi selain itu juga ya mungkin pesaing usaha ya, bukan hanya pesaing usaha di roti goreng ataupun cakwe sendiri, tetapi usaha-usaha lain tuh sangat banyak sekali, sehingga memang berat sekali ya untuk kita menata ke depannya seperti itu, karena persaingan usaha dan orang-orang pembelinya pun ya mungkin semakin lama semakin berbagi ya. Tapi setidaknya kita sudah berusaha teman-teman mencari yang terbaik. Seperti saya juga di sini sudah 4 bulan ya merasakan gitu kan, oh ternyata tidak ada perkembangan yang berarti, karena memang faktor-faktornya banyak teman-teman ya, bukan hanya tentang ya daya beli, tapi ya memang saat ini kondisi memang tidak mendukung kan seperti itu, sehingga kita harus terus berevaluasi ya teman-teman, gimana baiknya untuk kedepannya seperti itu. Nah contohnya teman-teman ya, saya beli tepung terigu ini 1 kilo di sini 11.000 teman-teman. Ini kalau jadi cakwe ya mungkin hanya kisaran 50-an sampai 60-an. Artinya kalau harga 1.000-an ya mungkin 50.000 sampai 60.000-an seperti itu ya. Nah kalau kita cuma bikin 48, kira-kira apakah nutup teman-teman ya? Ya kalau dihitung secara ini mudahnya gitu kan, ya mungkin nutup, karena modal 11.000 jadi 50.000. Tapi kan di bahan-bahan lainnya teman-teman ya, bahan-bahan lainnya, tambahan-tambahan lainnya, kemudian
tenaga kita, belum lagi kalau kita punya yang membantu kita gitu kan. Jadi semua sangat berat ya teman-teman ya, sangat berat sekarang. Kalau apalagi kalau teman-teman bikin di bawah 10 kilo kayak saya itu kan paling cuma bikin 8 kilo begini mentega satu gini ya, anggap aja sekali pakai gitu kan, 1 kilo ini harganya sudah 17-18 ribu ya sekarang itu. Jadi memang sekarang itu penjualan sama harga bahan bakunya gitu kan, itu tidak terlalu apa ya, artinya tidak terlalu mendukung karena memang harga-harga bahan baku sekarang semuanya tinggi ya, sedangkan penjualan kita ya masih di kisaran harga 1000-an. Coba kalau kita kisaran harga jual itu mungkin 2000-an gitu kan, ya mungkin masih nutup gitu kan, walaupun kita bikin sedikit mungkin masih nutup. Nah kalau sekarang ya ini kayak pengembang ini kan, pengembang nih harganya 45 46, nggak tahu kalau tempat teman-teman semua ya, ini paling 2-3 minggu habis kan, seperti itu. Belum yang lain nih kayak ini Backgreen Plus 45.000 satu pack ini yang isi 500 gram ya teman. Nah jadi kalau kita banyak habis segini ya memang ya, kalau digunakan secara menyeluruh gitu kan lebih irit, tapi kalau pas kebarengan bahan-bahan lainnya itu habis gitu kan, kita kadang bingung juga teman-teman ya, bingung, wah belanjanya banyak. Tadi saja saya seperti ini ya, belanja eceran teman-teman ya, beli tepung terigu cuma 7 kilo karena itu masih ada sisa ya, mungkin kalau di rakar nanti jadi 8-an. Ini kemudian saya pakai saus, nggak bikin sendiri teman-teman ya karena nggak ada peralatan, bikin saus saset ini, gula. Nah kemudian minyak itu aja udah habis 200.000 teman-teman, 200.000, belum kalau umpamanya bahan-bahan yang lain gitu kan. Apakah kira-kira masuk? Sedangkan dapat uang paling tadi 400 ribuan ya, 400 ribuan. Nah sisa itu baru itu aja teman-teman, belum seperti gas, tabung gas gitu kan, kemudian peran lain gitu kan. Kalau barengan habis ya cukup tipis sekali sebenarnya kita hitung kan. Barang-barang itu yang paling ngeluh kita itu kan di situ temen ya. Kalau pas barang bahan semua habis bareng ya kita kerepotan, sehingga kadang habis belanja pendapatan kita 2 hari gitu kan habis untuk beli bahan-bahan gini. Paling kalau saya biasanya kan beli sak-sakan ya, beli ini sak, beli minyak itu 1 kardus gitu kan, jadi 2 hari buat belanja gitu kan habis. Nah artinya sekarang itu uang kita itu habis di putarannya aja gitu kan, mutar ya, sisa buat makan, buat ya sekedar nafkah keluarga gitu kan. Jadi ya tadi teman-teman ya, kalau kita berpikirnya ini terus gitu kan ya mungkin kita memang sulit akan maju teman-teman ya, seperti ini. Apalagi kondisi sekarang itu memang ya, kita mau genjot, kita penjualan ditambah nggak bakal habis, sayang gitu kan. Kita bikin segitu ya memang tanggung gitu kan ya. Saya punya pemikiran teman-teman ya, mungkin di 2 bulan ke depan ya saya harus buka cabang gitu kan, seperti itu. Tapi kendalanya kan kita nggak semudah itu ya teman, yang tidak semudah yang kita pikirkan untuk mencari masalah itu gitu. Nah, kita harus punya orang yang bisa backup kita, punya teman yang bisa memegang usaha kita, atau sebaliknya, atau seterusnya gitu kan, saudara yang bisa. Kalau kita sendiri, saya juga pengalaman sudah beberapa tahun gitu kan usaha, buka cabang, akhirnya runtuh gitu kan, buka cabang runtuh, berkembang ke cabang karena tidak konsenkuennya atau konsentrasi kita itu terpecah gitu teman-teman, buka cabang, sehingga nantinya malah modal kita yang hilang gitu kan. Tapi kalau kita tidak berspekulasi juga teman-teman ya, kita itu tidak ada perkembangan. Apalagi dengan kondisi sekarang, penghasilan kita yang pas-pasan buat muter aja, buat belanja gitu kan, kita belum bisa menabung atau mendapatkan yang lebih seperti itu juga. Jadi memang kondisi sekarang itu memang serba sulit ya teman-teman. Tapi ya mungkin kita sekedar mengeluh boleh, tapi
untuk frustasi ataupun putus asa kan jangan teman-teman. Kita harus punya solusi bahwa kedepannya kita akan lebih baik seperti itu. Sama halnya seperti saya. Maka saya juga tidak terpatok saya itu sekarang hanya dengan jualan teman-teman. Jualan oke, buat harian. Mungkin saya harus punya tabungan lain. Termasuk salah satunya saya adalah menjadi konten kreator ya, baik itu di Facebook, di YouTube, walaupun kecil-kecil tapi kan dikumpul-kumpulin nantinya kan ya, karena kita kebutuhan ya teman. Suatu saat kita butuh mendadak, ada cadangan kan seperti itu. Jadi itu ya teman, harus kita kreatif sekarang itu. Kalau kita ngandelin dagangan aja hanya cukup di perputaran ekonomi kita saja. Nah jadi itu ya teman-teman ya, salah satu keluhan saya sendiri ya itu. Mungkin ya teman-teman juga merasakan keluhan-keluhan bagaimana beratnya hasil kita itu sekarang ketika diputarkan belanja kembali, dan keuntungan itu memang sudah tidak sebesar dulu lagi sewaktu kita usaha-usaha dulu. Sekarang apa adanya, cukup buat harian, buat kontrak segala macam gitu kan. Ya udah itu aja gitu kan. Makanya kita harus kreatif teman-teman ya. Oke teman, berjumpa lagi ya di tayangan dan video berikutnya.